あの日僕の心は音もなく崩れ去った壊れて叫 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi kita di channel Kak Fauzika. Pada video kali ini saya akan melakukan tahap pengimbasan dari seri pelatihan asesmen kompetensi minimum. Asesmen kompetensi minimum tujuannya supaya Bapak Ibu dapat sekalian tidak tertinggal pelatihan seri AKM dan sebagai penyetoran tentang penggambaran tentang apa itu AKM. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentang asesmen nasional, perbandingan tentang asesmen nasional ini dengan ujian nasional perlu diketahui tersendiri. Tujuan pelaksanaannya pun berbeda ya. Tujuan pelaksanaan untuk asesmen nasional ini untuk mengetahui mutu terkait sistem satuan pendidikan. Berbeda dengan ujian nasional, yaitu untuk mengevaluasi capaian hasil belajar murid secara individu. Kalau yang ini yang dievaluasi adalah sistemnya. Jenjang penilaiannya pun mulai dari SD ya, kesetaraan menengah, sedangkan ujian nasional SMP, SMA, SMK ya. Level siswa itu berbeda ya. Kalau di ujian nasional tingkat akhir, kalau level siswa di asesmen nasional itu adalah satu tingkat sebelum tingkat akhir ya. Subjeknya juga beda. Kalau yang seperti ini ujian nasional itu sensus, semua siswa mengikuti ujian nasional. Kalau yang ini survei, siswa yang dipilih secara acak untuk mengikuti ASN nasional aja. Model soal itu pilihan ganda, menjodohkan, isian singkat, dan uraian. Kalau di ujian nasional itu bisa pilihan ganda sama isian saja. Nah, sasaran penilaiannya juga berbeda ya. Kalau yang ujian nasional penguasaan terhadap materi, sedangkan asesmen nasional itu kompetensi literasi numerasi, karakter, serta kualitas dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Metode penilaiannya pun juga berbeda ya. CBT, PBT, yang ini MSAT ya. Nah, apa itu AN atau asesmen nasional? Itu sebenarnya adalah program penilaian terhadap mutu setiap sekolah ya, baik sekolah, madrasah, program usahaan pada jenjang dasar dan menengah. Nah, ini mutu pendidikannya itu berdasarkan literasi, numerasi, sama karakter serta kualitas proses belajar mengajar dan iklim satuan pendidikan yang mendukung pembelajaran. Informasi-informasi tersebut diperoleh dari 3 instrumen. Yang pertama, asesmen kompetensi minimum AKM, kemudian survei karakter, dan survei lingkungan belajar. Nah, asesmen nasional ini sendiri itu ada 3 yang dinilai, yaitu AKM, ini siswanya itu dinilai berdasarkan literasi membaca dengan literasi numerasi ya. Literasi membaca ini ada 4 komponen, ada untuk memahami, menggunakan, mengevaluasi, kemudian merefleksi. Asesmen numerasi itu memahami, mengaplikasi, bernalar. Kemudian asesmen nasional ada juga survei karakter. Siswa-siswa yang sama tadi juga disurvei karakternya. Kemudian survei lingkungan belajar, ini sekolahnya ya. Kemudian AKM ini itu mengukur kompetensi berdasarkan literasi membaca ya. Kemudian survei karakter itu tadi mengukur sikap, nilai keyakinan, kebiasaan, dan mencerminkan karakter siswa. Jadi karakter siswa yang tertanam sudah itu apa saja, sudah tergambar. Nah, kemudian ada survei lingkungan belajar itu mengukur kualitas berbagai aspek input dan proses belajar mengajar di kelas ya. Nah, jadi dari hal ini maka perlunya sosialisasi untuk asesmen nasional, dan ini sedang saya lakukan, yaitu melalui program pengimbasan dari pelatihan AKM. Nah, perubahan sistem evaluasi dari ujian nasional ke nasional merupakan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan secara menyeluruh. Asesmen nasional dirancang untuk menghasilkan informasi akurat untuk memperbaiki kualitas belajar mengajar yang pada gilirannya akan meningkatkan hasil belajar siswa. Poin penting tujuan asesmen nasional itu ada 3. Yang pertama itu asesmen nasional itu menghasilkan informasi yang memantau pertama perkembangan mutu.
dari waktu ke waktu ya. Kemudian kesenjangan antara bagian di dalam sistem pendidikan, misalnya kelompok kesatuan pendidikan antara kelompok sosial, ekonomi, kemudian wilayah, negeri sama swasta bagaimana, antara daerah Jakarta dengan di Kalimantan bagaimana, ataupun antar kelompok berdasarkan atribut tertentu. Sekarang sekolah sekolah yang berdasarkan yayasan dengan yayasan ini bagaimana. Nah, itu nanti akan terpetakan tersendiri oleh asesmen nasional. Kemudian asesmen nasional ini tujuannya itu adalah menunjukkan apa yang seharusnya menjadi tujuan utama sekolah, yaitu mengembangkan kompetensi dan karakter siswa. Nah, sejauh ini kan hanya kompetensi beberapa mata pelajaran saja. Nah, ini semuanya jadi kompetensi secara umum, yaitu literasi membaca dan literasi numerasi ya. Karakter siswanya juga terlihat di sini dari survei karakter nantinya. Kemudian asesmen nasional juga memberi gambaran tentang karakteristik esensial sebuah sekolah yang efektif untuk mencapai tujuan utama tersebut. Ini berdasarkan survei lingkungan ya, lingkungan belajar. Nah, supaya dinas pendidikan itu dan sekolah itu terdorong untuk memfokuskan sumber daya dan perbaikan mutu pembelajaran. Nah, pada seri guru belajar seri AKM itu ya kita akan pelajari tentang ini nih, konsep asesmen nasional untuk peningkatan pembelajaran, kemudian teknik pelaksanaan asesmen nasional, lalu butir soal asesmen literasi membaca. Kalau saya sih tingkat SMP. Nanti kalau kalian yang pakai atau bapak ibu yang pakai SD berarti nanti muncul SD. Kalau SMA muncul SMA nanti. Butir soal asesmen numerasi tingkat SMA ada juga. Kemudian tingkat lanjutan laporan hasil asesmen kompetensi minimum. Jadi seperti itu ya. Oke, nah langkah pertama itu yang bisa Bapak Ibu lakukan. Yang pertama itu ketik dulu SIM PKB di sini, SIM PKB ya. Nah ini diklik ya, ini diklik nanti munculnya kurang lebih seperti ini ya. Nah setelah Anda klik itu nanti saya sarankan ke portal layanan program GTK Kemendikbud ya. Ini diklik, nanti muncul yang seperti ini. Nah, bagian sini Bapak Ibu bisa mendapatkan berbagai informasi dari guru belajar, guru berbagi, kemudian SIM PKB, PPG, sekolah penggerak, guru penggerak, organisasi penggerak, dan bahkan ada ini studi lanjut guru bantuan pemerintah. Nah, setelah itu Bapak Ibu masuk ke sini ya, guru belajar. Nah, ini masuk. Nanti tampilannya akan seperti ini. Nah, ini punya saya masuk langsung bentuknya seperti ini ya. Ada dua bagian, yaitu asesmen kompetensi minimum. Ada 4 bagian ya, masa pandemik, inklusi, pendidikan keterampilan hidup, dan asesmen kompetensi. Nah, silakan Bapak Ibu klik yang ini ya, klik. Nanti akan dibawa langsung ke sini. Nah, kebetulan saya ikut angkatan ketiga dan angkatan ketiga ini sudah sampai 100% saya. Nah, tinggal pengimbasannya. Nah, proses yang saya lakukan ini adalah tentang pengimbasannya ya. Jadi nanti Bapak Ibu kerjakan ini dulu ya, BIMTEK-nya dulu. Nah, ini tentang BIMTEK-nya. Nanti akan kita jelasin apa sih BIMTEK-nya AKM ini seperti apa. Setelah itu Bapak Ibu setelah selesai seperti saya ini ya, nanti tulisannya sudah tuntas. Jika sudah tuntas 100%, maka bisa langsung sertifikatnya diambil di sini ya. Cek di sini nanti isi survei dan bisa download sertifikatnya ya. Dan jangan lupa sebelum itu semua, setelah masuk asesmen kompetensi minimum, Bapak Ibu bergabung di grup Telegram dulu ya. Gabung. Nah, itu kerjakan. Nah, nanti ada tanggal pengimbasan ini tidak seminggu 2 minggu tapi lama ini ya. Nah, kalau tempat saya ini sampai tanggal 27 bulan 2. Dari mulai tanggal 9 bulan 1 ya. Nah, lebih dari 1 bulan ya. Nah,
jika Bapak Ibu misalkan tidak ada nomor UKG-nya atau tidak ingat, bisa Bapak Ibu ke paspor tadi, ya, GTK tadi. Nah, itu nanti masuk ke sini, masuk ke bagian ini. Nanti jika alamat suralnya lupa, itu nomor UKG @guruku.id, maka Bapak langsung klik sini, registrasi akun GTK, ya. Nah, bukan lupa. Ini jika Bapak Ibu ya lupa kata sandi, bisa seperti ini, registrasi akun GTK, atau nggak tahu nomor UKG-nya bisa langsung registrasi akun GTK. Nanti akan diarahkan ke halaman ini. Nah, di halaman ini Bapak Ibu nanti jika tahu nomor UKG-nya namun nggak tahu passwordnya, bisa langsung ketik di sini nomor UKG, tanggal lahir, saya bukan robot, kemudian register, ya. Namun jika Bapak Ibu tidak tahu juga nomor UKG-nya, bisa klik di sini. Nah, nanti di bagian sini Bapak Ibu bisa ketik nama Bapak Ibu, misalkan Ahmad. Ahmad misalkan provinsi Kalimantan Selatan. Misalkan mau kota mana, misalkan kota Banjarbaru. Nah, ini nanti klik cari GTK, ya. Nah, setelah kita tulis nama Ahmad tadi, Kalimantan Selatan, misalkan kota Banjarbaru. Nah, di sini muncul nih. Nah, muncul seperti ini. Nama Ahmad banyak, ada Ahmad karena saya ngetiknya Ahmad, maka yang nama-nama yang ada kata Ahmadnya ikut contoh. Ini kan tulisannya Rahmadi, ya. Nah, karena di tengah-tengahnya di sini ada tulisan Ahmad, maka dia ikut juga, ya. Nah, seperti itu. Jadi tulis nama lengkap Anda selengkap mungkin. Nah, kemudian dapat nomor UKG-nya, baru nanti di copy paste. Misalkan ini nomor UKG beliau. Nah, ini di copy paste nanti ke sini. Nah, nomor UKG-nya copy paste. Nah, baru nanti tanggal lahirnya untuk mengkonfirmasi. Nah, setelah itu saya bukan robot dan register. Nanti tampilannya adalah Bapak Ibu disuruh untuk menghubungi ketua MGMP, ya, untuk merestart atau passwordnya. Nanti dari ketua MGMP itu akan memberikan Bapak Ibu nomor passwordnya, ya. Nah, jadi seperti itu. Itu hanya terjadi jika ada orang yang sudah mengakses nomor UKG Bapak Ibu, kemudian register, dia klik sudah register, seperti itu. Namun jika sudah ada 2 kali atau 3 kali, nah itu harus ke ketua MGMP-nya, ya. Nah, kalau yang baru 1 kali, misalkan kita praktek ini, register seperti itu, nanti munculnya adalah pilihannya print atau simpan, kayak gitu. Nanti pilihannya kalau misalkan print, berarti harus connect ke printer, seperti itu, ya. Nah, jadi seperti itu, ya. Oke, semoga informasi ini bermanfaat. Salah hilaf mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.